Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Yes, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video-video di YouTube channel Ruby Herman. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana strategi-strategi untuk bisa jualan khususnya di tahun 2020 ini dan di tengah ekonomi yang keadaannya lagi gonjang-ganjing ya, saham ya, dan juga ada virus corona dan juga banyak hal ya. Nggak gampang, nggak mudah untuk sales property untuk bisa not just survive tapi bisa memenangkan pertandingan atau bisa menjadi seorang pejuang ya, menjadi seorang sales property ini nggak mudah. Tapi saya mau sharing ada beberapa tips dan trik, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sebagai pelaku agent property ataupun sales property ya, dimana harus mencapai target pastinya kan, mencapai target untuk bisa meraih penjualan. Alright, kita masuk ke tips yang pertama. Nah, buat teman-teman, zaman sekarang udah nggak zaman lagi namanya hard selling ya. Hard selling itu udah seperti dijauhi oleh pembeli gitu kan ya. Nah, kita harus tahu kebutuhan dari orang tersebut. Sekali lagi, kita harus cari tahu kebutuhan dari orang tersebut. Nah, jangan hard selling tapi lebih pertemanan ya, bangun pertemanan kita untuk tahu kebutuhannya apa sih ya. Ketika kita udah tahu kebutuhan dari orang tersebut, maka kita bisa mencari solusi untuk menjawab kebutuhannya ya. Ini penting teman-teman. Kalau orang-orang yang sifatnya hard selling, dia nawarin eh, secara kayak tembakan gitu kan, ditawarin semua produk-produknya tapi nggak sesuai sama kebutuhannya. So you need to know exactly kebutuhan dari orang tersebut. Misalnya sebagai contoh, misalnya orang tersebut lagi butuh rumah yang cukup luas ya, karena sebelumnya mungkin dia tinggal di rumah yang mungkin luasnya nggak terlalu besar ya, mungkin luasnya sekitar 60 meter. Dia pengen, karena punya anak, dia pengen punya rumah yang lebih luas ya. Nah, kita harus cari tahu. Pertama, cari tahu kebutuhan luas berapa nih kira-kira, budget berapa. Kita harus tanyakan budgetnya berapa nih ya. Jangan lupa teman-teman juga tanyakan kurang lebih apakah nih rumah dijual dulu baru beli baru, atau sambil bayarnya mungkin menggunakan KPR ya. Nah, teman-teman mesti cari tahu, gali kebutuhannya. Ya, saat teman-teman bisa tahu gali kebutuhannya, gajinya berapa, udah berapa lama dia bekerja, supaya teman-teman bisa menyocokkan sesuai dengan kemampuannya dan juga kebutuhannya. Nah, ingat, sebagai seorang sales property atau agent property, Anda adalah seorang konsultan, ya. Anda adalah seorang konsultan. Kadang butuh waktu, yes, kadang butuh waktu, tapi saat Anda tahu kebutuhan exactly, tepat dengan tepat, Anda bisa menjawab kebutuhan si konsumen tersebut atau si calon konsumen tersebut. Ketika udah jauh kebutuhannya, yes, maka konsumen itu juga akan terbuka ya, dia akan mungkin ceritakan ya, dia akan, dan kita bisa menjadi seorang penolong atau seorang konsultan buat kebutuhan dia. Nah, itu dia. Jadi kita harus tanya detail teman-teman, tanya detail. Nah, mungkin nggak langsung dalam waktu sehari, tapi bangun hubungan ini butuh waktu berbulan-bulan mungkin ya, gitu. Tapi it's okay ya. Ketika Anda lakukan cara seperti ini ke banyak konsumen, maka Anda punya banyak calon-calon konsumen. Ingat, cari tahu kebutuhannya, needs-nya apa, ya. Apakah dia buat hunian, atau juga dia juga mungkin buat investasi. Nah, itu treatmentnya beda-beda ya. Sekali lagi, itu treatmentnya beda-beda. Nah, kalau strategi kedua itu, banyak juga orang yang bilang, waduh nggak gampang ya untuk mencari konsumen. Nah, kita bisa cari peluang-peluang di mana kita bisa namanya membangun network. Jadi jangan kerja sendirian teman-teman ya. Strategi yang kedua saya mau bilang, yaitu kita harus membangun network atau membangun sistem member atau referensi ya. Karena budaya di Indonesia ini, ketika ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak, kayak ketemu makanan enak, pasti akan direferensikan. Nah, sama.
Nah, teman-teman, untuk kerja di dunia properti ini harus banyak yang membantu atau banyak yang mereferensikan. Nah, jadikan Anda ya punya network yang banyak atau punya orang-orang yang referensi yang banyak. Jadi harus branding Anda sebagai agent properti atau sales properti harus kuat, harus dikenal banyak orang sehingga ketika ada orang yang lagi cari rumah, nah bisa menggunakan jasa teman-teman atau bisa mereferensikan. Ingat sekali lagi, makin banyak yang tahu bahwa Anda adalah seorang agent properti atau sales properti dan Anda minta tolong untuk minta referensi. Jika ada yang cari rumah, harap hubungi saya. Nah, nanti ada dibagi, mungkin bagi income, bagi hasil, atau dibagi dari sebagian dari hasil yang didapat atau komisi yang dapat. Nah, itu Anda bisa berbagi. Nah, semakin banyak yang bantuin Anda untuk mereferensikan, maka semakin tinggi potensi Anda untuk dalam closing dalam per bulan. Ya, sekali lagi teman-teman, tips saya kedua itu bangun networking untuk mereferensikan. Ya, bisa aja teman Anda yang mereferensikan, ya bisa aja deh temennya punya teman lagi gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman. Sekali lagi ingat, jangan pernah kerja sendirian, karena semakin Anda banyak network, semakin besar peluang-peluang yang akan bisa terjadi gitu loh. Jadi misalnya Anda membangun timnya Anda tim A gitu ya. Anda ajarin caranya kalau ada cari rumah, kalau cari ada apartemen bisa hubungi saya gini. Ya. Nah, Anda juga kasih tahu project-project yang dijualin. Nah, ajarin lagi si A ini untuk misalnya mengiklan ataupun mempromosikan di media sosialnya. Nah, kalau Anda punya 10 ya yang bisa bantu referensikan, saya percaya setiap bulan pasti ada penjualan. Yes, setiap bulan ada penjualan atau closing. Ingat, jangan pernah kerja sendirian. Ya, saya mengencourage semua tim saya untuk jangan kerja sendirian, tapi mari ya kita bangun tim, bangun network supaya bisa banyak terjadi penjualan. Oke. Tips saya yang ketiga ya. Jadi saya ada 3 tips nih ya. Nah, tips saya yang ketiga. Nah, carilah teman-teman momen-momen ya, atau misalnya lagi digusur untuk infrastruktur. Nah, Anda harus turun cek ke daerah tersebut, yang daerah-daerah atau momen-momen yang daerah tersebut lagi digusur gitu loh, atau lagi dilakukan pembebasan. Nah, percaya atau tidak ya, bahwa daerah tersebut yang lakukan pembebasan itu pasti diganti dibayarkan oleh pemerintah. Nanti kalau luasan jalan ya, infrastruktur pasti diganti, dan dia pasti butuh rumah lagi kan, pastinya ya kan. Nah, itu momen yang tepat saat Anda tahu daerah-daerah mana nih lagi dilakukan pembongkaran ya, Anda untuk membangun infrastruktur, Anda datengin ya, Anda canvassing, Anda bersama tim juga datang ke sana canvassing. Nah, cari mungkin yang RT-nya atau RW-nya. Nah, Anda pendekatan ya, Anda lakukan perkenalan gitu ya. Lalu Anda bangun hubungan seperti yang pertama gitu, cari tahu kebutuhannya apa. Nah, Anda bisa mendapatkan peluang untuk melakukan pembelian. Yes kan? Yes banget. Jadi saya percaya bahwa di daerah-daerah yang lagi dibebasin itu pasti mereka akan pindah cari rumah. Nah, mereka akan cari rumah. Nah, Anda harus bergerak mendekati ya. Ini sebagai peluang besar ya. Di saat lagi pembebasan pasti kan mereka lagi butuh rumah. Nah, Anda jadikan ini sebagai momentum, peluang untuk mendekatan, untuk bisa menawarkan properti-properti yang Anda tawarkan. Nah, jadi pas banget. Ya, pas banget. Ya. Jadi itu adalah peluang yang bagus. Nah, ini merupakan strategi-strategi yang saya bisa share ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan mari teman-teman, walaupun apapun keadaannya, saya percaya ada peluang. Selalu ada peluang untuk teman-teman bisa menerobos untuk melakukan penjualan, meningkatkan penjualan. Saya percaya itu, dan selalu ada peluang di balik setiap masalah yang ada. Bonus tambahan dari saya yaitu, nah teman-teman,
Saya mau kasih bocoran bahwa setiap kali ada pameran, misalnya pameran franchise, nah teman-teman jangan lupa untuk datang ke sana. Kenapa teman-teman datang ke sana? Karena biasanya kalau orang pameran franchise itu selalu akan membuka cabang, ya membuka cabang di mana, di mana, di mana. Nah teman-teman datang di sana. Teman-teman kalau bisa jadi pemberi solusi gitu. Cari tahu nih mau buka di mana nih. Ini akan buka di mana nih. Ya banyak sekali brand-brand besar yang opening gitu loh. Akan perluasan ya, buka di kota ini, kota ini, kota ini, kota ini, di perumahan ini, perumahan ini. Nah, teman-teman ambil kesempatan itu sebagai momentum untuk jualan, untuk kenalan ya. Baik kenalan manajer franchise-nya siapa ya, baik kenalan siapa nih investornya. Itu momennya teman-teman, itu momennya. Jadi demikian tips dari saya, semoga bisa bermanfaat ya, biar teman-teman bisa sukses di dunia properti. Saya senang sekali bisa sharing ya. Saya percaya ketika kita berjuang, komitmen, fokus, tajam ya, kita bisa meraih kemenangan, kita bisa meraih penjualan dan kita bisa optimis ya di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman, dan juga teman-teman bisa share video-video ini kemanapun. Semoga bisa bermanfaat dan saya senang sekali bisa berbagi. Salam muda keren punya properti dan jaya terus properti Indonesia.